yang menggunakan transportasi publik atau transportasi massal ini naik sampai dengan 4,5%. Bagaimana ini yang berpotensi menimbulkan masalah, kemacetankah atau yang lain-lain? Dan malam ini Forbes kami berikan judul Mudik Nan Pelik. Kenapa mudik nan pelik? Berikut ulasannya. Beginilah kondisi begitu Anda masuk terminal Pulau Gadung. Bus antar kota antar provinsi atau bus akap terlihat dalam kondisi siap mengantar penumpang keluar kota. Bus-bus inilah yang nantinya akan mengantarkan para pemudik ke kampung halaman. Namun ternyata tidak semua bus dalam kondisi baik. Masih saja terlihat bus yang kondisinya kurang layak. Mulai dari botaknya ban yang dipakai dan ban cadangannya, knalpot yang mengeluarkan asap pekat, tidak berfungsinya lampu belakang bus, kondisi fisik bus yang rusak, hingga bus yang izin kelayakannya sudah kadaluarsa. Padahal Dinas Perhubungan sudah mewajibkan uji kir bagi seluruh armada yang beroperasi. Lolos uji kir artinya kondisi bus dinyatakan petugas sudah layak dipakai untuk mengangkut penumpang. Tapi nyatanya di lapangan tidak demikian. Lagi diperpanjang, bukan ini, ini kan masih matinya baru berapa hari kan? 2 bulan Pak, bulan 5 ini. Oh 2 bulan. Dari Kisum pernah ada kayak dimarahin nggak atau apa gitu nggak? Oh nggak ada, paling ditegur. Ditegur. Iya. Kalau untuk bis-bis yang tidak layak Pak, sepanjang kalau emang itu diberangkatkan, contoh misalnya dari luar terminal, itu nanti adakan tim khusus Pak yang akan memantau langsung ke lapangan terhadap bis-bis yang tidak layak tapi dioperasikan. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pengguna jasa transportasi. Para penumpang berharap operator bus memperbaiki kondisi armada mereka jelang arus mudik Lebaran. Saksi selama terus dari memang pelayanannya, servisnya kurang memuaskan juga. Secara umum, jumlah pemudik pengguna bus selalu meningkat setiap tahunnya. Dan tahun ini jumlahnya diperkirakan meningkat sekitar 3,7% atau menjadi sekitar 6,2 juta penumpang. Sementara jumlah bus antar kota antar provinsi juga meningkat menjadi sekitar 21.700 armada. Tapi semuanya itu sudah dikoordinasikan Kementerian Perhubungan kepada teman-teman di Dinas Perhubungan bahwa semua kendaraan itu harus dilakukan pengecekan. Bila di tahun ini jumlah pemudik meningkat, tentunya ini harus diikuti dengan peningkatan pelayanan kepada para penumpang. Karena yang dibutuhkan penumpang tak hanya kenyamanan, tapi juga kepastian keamanan armada pengangkut mereka. Dari Jakarta, Kevin Siahaan, Romi Andi Purnomo, Metro TV. Ya, pemirsa, itu salah satu contoh pemudik yang menggunakan transportasi atau moda angkutan darat karena ini masih mendominasi perjalanan mudik di tahun 2013. Benarkah sudah ada pelayanan yang nyaman, aman untuk transportasi publik kita? Kita akan langsung membahasnya di dalam Forbes kali ini. Saya mungkin akan langsung dulu ke Mas Edo Rusyanto dari Road Safety Association. Melihat fenomena ini masih banyak dan masih didominasi oleh pengguna transportasi massal dan angkutan jalan khususnya Mas Edo. Sebenarnya bagaimana ini penanganannya oleh pemerintah? Ya, terima kasih Maria. Kalau kami di Road Safety Association memang fokus kepada bagaimana melihat persoalan ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan. Kalau kita mengutip data teman-teman di Korlantas Polri, tahun lalu 908 jiwa yang tewas. Artinya kalau dibagi 16 hari, rata-rata 50-an per hari yang tewas di jalan. Dan dari data yang ada tersebut memang mayoritas adalah para pengguna jalan. Kalau demikian, menurut kami, negara masih belum bisa maksimal untuk melindungi warganya. Kita tahu bahwa undang-undang mengamanatkan negara wajib memberi rasa aman, nyaman, dan selamat termasuk di jalan raya. Walau jika dibandingkan dengan harian, masih pinjam datanya Korlantas Polri, tahun lalu perharinya sepanjang Januari sampai Desember yang 365 hari itu, rata-rata 80-an orang tewas per hari. Artinya kalau melihat data itu, ya turun 37%. Ya cukup baguslah dalam konteks itu. Tapi satu saja jiwa, satu saja warga negara tewas di jalan, itu artinya sama dengan kita harus
berkoreksi diri, mengkoreksi diri. Nah kami di RSA melihat semestinya tradisi yang mudik tadi, yakni begitu seriusnya para 12 stakeholder keselamatan jalan, mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Polri, itu dilestarikan. Maksudnya kekompakannya ya diabadikan terus panjang tahun. Tapi ada situasi yang menyebabkan kenapa pemudik tetap menggunakan angkutan darat, terutama tadi yang angka kecelakaannya tinggi itu kan dari pengguna kendaraan bermotor roda 2 begitu ya Mas Edo. Nah ini apa penyebabnya? Kenapa masih tetap kekeh gitu ya menggunakan? Iya Maria, ini udah diarahin kayaknya pertanyaannya. Mengarah kepada negara tidak sanggup mengakomodasi para pemudik. Itu jujur saja, mungkin teman-teman stakeholder di sini bisa nanti menyampaikan, memaparkan bahwa ada 3 juta motor yang dipakai untuk mudik. Itu prediksinya Kementerian Perhubungan. Mungkin melihat angka 2,7 juta pada tahun 2012. Naik itu kan berarti? Naik 8%, nanti bisa dikoreksi kalau keliru. Artinya angkutan umum tidak mampu mengakomodasi semua. Bayangkan kalau satu bis yang nyaman itu isinya 60 orang, 3 juta motor kalau dipakai 2 orang aja, berarti ada 6 juta yang warawiri selama mudik. Kalau 6 juta, satu bis 60, perlu berapa bis itu? Mungkin nanti teman-teman Organda bisa cerita, berapa kemampuan mengangkut penumpang. Jadi kalau Maria tanya, kenapa kekeh naik motor? Motor adalah akibat, bukan sebab. Akibat dari sistem yang ada. Sistem transportasi kita seperti apa? Nanti mungkin ada Kementerian Perhubungan bisa menjelaskan, kenapa rakyat tidak bisa diakomodasi. Jadi motor adalah akibat dari sistem itu dan siapa yang bisa melarang mereka? Ya. Kalaupun misalnya dilarang oleh pihak kepolisian, dilarang mudik naik motor, saya rasa agak berlebihan ya kalau masih tahun-tahun sekarang. Artinya melarang mudik dong kalau begitu ya? Bisa terjadi perlawanan di tingkat, jangan-jangan ada konflik horizontal. Maksud kami, kalau kami melihatnya mungkin kita harus berbenah terus. Jadi ini akar masalahnya karena pemerintah atau stakeholders tidak mampu ini memberikan atau mengakomodasi angkutan massal publik untuk angkutan mudik ini. Saya harus setuju nggak ya? Apa betul begitu? Saya ingin bertanya ke Pak Bambang Susantono di sini, Wakil Menteri Perhubungan, apakah memang pemotor, kalau kita bicara spesifik pengguna sepeda motor, memang tidak punya kesempatan untuk naik bis atau angkutan lain karena memang tidak ada, atau karena memang malas aja gitu. Malas karena harus bayar lebih mahal, kemudian berdesak-desakan, enakan naik motor karena bisa bebas begitu rupa. Bagaimana kesiapan mudik 2013 Pak Bambang? Baik, terima kasih. Jadi saya menyitir hasil survei kami dari Litbang kami ke 12 kota utama di Indonesia, di mana kita mensurvei sekitar 12.000 kepala keluarga. Kita tanya, kira-kira Anda mau mudik nggak tahun ini? Kalau mudik naik apa, kenapa, dan sebagainya. Memang 55% dari hasil survei menyatakan mereka akan menggunakan angkutan pribadi. 45% bilang mereka akan menggunakan angkutan umum. Dari total itu memang sekitar 82,5% itu mereka akan menggunakan angkutan yang berbasis jalan. Apakah mereka menggunakan kendaraan roda 4, roda 2, atau bis. Nah, spesifik untuk yang roda 2, kita tanya, mereka kenapa naik sepeda motor? Banyak jawabannya. Yang pertama, lebih ekonomis katanya. Yang kedua, lebih fleksibel. Kapan saja mereka mau berangkat, tidak perlu antri, tidak perlu cari tiket, tidak perlu berdesak-desakan. Belum mandi pun bisa jalan, katanya begitu ya. Kemudian yang ketiga juga ada masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial sebetulnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka eksis. Jadi bawa motor ke tempat mudik itu untuk diperlihatkan kepada orang tua, kepada sanak keluarga bahwa mereka ada keberhasilan. Nah yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah bahwa memang di tempat mudik itu seringkali angkutan umum tidak bisa memfasilitasi mereka untuk melakukan mobilitas lokal. Ya, katakanlah di puncak gunung ataupun di desa terpencil atau kota kecil, mereka kalau melakukan silaturahmi mereka tidak punya alat. Nah ini yang menyebabkan mereka pada akhirnya memilih naik sepeda motor. Nah kita tahu bahwa sepeda motor ini kan tidak didesain untuk angkutan jarak jauh, ya. Sehingga berdasarkan sekali lagi masukan dari masyarakat, MTI juga memberikan masukan, kita mencoba tahun ini memberikan satu solusi di mana untuk yang jarak panjang ini kita lakukan fasilitasi. Sekali lagi untuk menurunkan kemungkinan timbulnya probabilitas kecelakaan. Caranya gimana? Kita naikkan mereka secara gratis, sekali lagi ini masih stimulan ya, jangka pendek. Ada 4 cara untuk mereka mudik gratis bawa motornya. Yang pertama adalah dinaikkan kapal laut. Kita menyiagakan kapal TNI AL dan juga KM Pelni, Dobon Solo. Yang kedua kita juga menyediakan kapal feri Roro untuk mereka mengangkut sepeda motor mereka. Yang ketiga kita menggunakan kombinasi antara bis dan truk.
Ya. Motor ditaruh di truk, orangnya naik bis, nanti sama-sama sampai tempat tujuan itu tersedia. Responnya bagaimana Pak? Yang keempat dengan kereta api, dengan Pak Yonan ini kita juga menyediakan angkutan di mana mereka yang punya tiket bisa naik. Ini alhamdulillah per hari ini saya kira sudah di atas 1000-an ya. Saya mendengar ini sudah mulai book gitu ya. Bahkan ada beberapa Yang mana yang naik kereta api, yang naik kapal terutama. Yang kapal Dan bis dan truk. Itu sekaligus penumpangnya juga ikut naik kapal ya Pak ya? Oke, jadi beli 1 tiket gratis untuk kendaraan bermotornya? Kalau yang naik kapal malah gratis semua. Oh gitu? Kapal TNAL Kalau naik kapal gratis semua? Gratis semua. Oke. Kapal feri juga gratis, kemudian yang bis dan truk juga gratis, kecuali yang tentu yang naik ke kereta api. Karena yang naik kereta api orangnya harus punya tiket dulu, baru nanti sepeda motornya bisa naikkan. Nah ini saya kira sudah di atas 6.000-an sekarang, 7.000 dari sebetulnya kapasitas 33.000 yang kita sediakan. Apakah itu jaminan akan menurunkan itu tadi Pak, tingkat kecelakaan yang tinggi dari pengguna Kita berupaya, jadi nggak ada jaminan kan. Kita semua tidak ingin ada nyawa yang sia-sia dan kebanyakan kita lihat dari evaluasi tahun lalu kita menyetir data 71% kecelakaan di masa lebaran melibatkan sepeda motor dan faktor utama adalah kelelahan karena faktor manusia. Itu karena mereka jarak panjang. Nah tentu ini salah satu cara. Cara yang kedua tentu membuat satu lajur-lajur khusus untuk sepeda motor. Misalnya yang di Cikalong, di antara Cikampek dan Palimanan itu jadi ada tetap satu lajur difasilitasi khusus. yang nggak mau naik kereta api Betul. atau yang naik kapal tetap Betul. bisa melalui jalan darat? Iya, betul. Dan Tapi juga ada jalur khususnya? jalur khusus di tempat-tempat yang Sudah sangat selesai padat. itu jalur khususnya Pak? Nanti saya tanya sama Pak Wamen. Jalurnya sudah, kemarin kebetulan saya naik motor sendiri di jalur itu, malam-malam lagi. Jadi kita lihat situasi di malam hari seperti apa, saya kira sudah oke walaupun ada beberapa penerangan jalan yang kurang, tapi di situ ada pos kesehatan, ada tempat istirahat, ada SPBU, nanti dilengkapi dengan marka dan rambu jalan. Saya gratis kira juga bisa makannya gitu, tempat istirahat enggak? Tempat istirahat banyak sekali sponsornya sekarang ya, banyak sekali. Dan kemudian tentu yang paling penting adalah kerjasama kami dengan kepolisian untuk melakukan traffic calming, pelambatan traffic, sehingga ada checkpoint untuk sepeda walaupun motor kendaraan ini. bermotor roda 2 masih bolehkah ditoleransi misalnya itu isinya 4 orang gitu kan sekeluarga gitu? Nah nanti Pak Kakor Lantas yang jawab. Kita mengharapkan tidak ada lagi toleransi karena sekali lagi kita sayang ini, kita melarang mereka itu karena kita sayang sebenarnya. Kita menindak mereka karena kita sayang, kita tidak ingin ada nyawa yang sia-sia di jalan raya. Kita akan mengecek juga nanti bagaimana kesiapan jalan dan juga moda-moda transportasi lain, tapi kita harus ikuti jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Forbes segera kembali. Kita lanjutkan Forbes. Saya sekarang mau ke masyarakat transportasi Indonesia, Bu Milana. Milatia, oke Bu Milatia. Bu Milatia ya, ini sebenarnya fasilitas kemudian juga kenyamanan untuk pemudik sudah disediakan oleh pemerintah. Apa yang kurang sebenarnya? Selamat malam. Sebetulnya kalau ditanya banyak yang kurang, itu pasti banyak yang kurang ya, karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang memang cukup tinggi ekspektasinya. Jadi sebetulnya itu bisa dijembatani dengan koordinasi yang baik ya. Karena misalnya kayak kita bicara infrastruktur. Untuk wilayah-wilayah tertentu infrastruktur itu otoritasnya bukan ada di pusat tapi ada di daerah. Nah, bagaimana seperti misalnya tanah itu ada di daerah. Nah, ini kelihatan sekali di sini bagaimana koordinasi dengan daerah itu belum berjalan dengan baik. Artinya bahwa acara duduk sama-sama dan koordinasi masih jadi hal yang sangat mahal di Indonesia. Sebetulnya kalau begitu mereka bisa duduk sama-sama, itu biasanya solusi-solusi itu timbul ya. Tapi rasanya secara sektoral entah kenapa susah benar untuk suruh koordinasi. Lalu yang kedua ada problem aset management di sini, manajemen aset. Sehingga setiap tahun seperti jadi proyek gitu loh, bahwa ini dibetulkan, itu dibetulkan gitu ya. Kalau misalnya aset manajemen dari setiap sektor ini baik, dikerjakan, dikelola dengan baik, itu seharusnya ini tidak harus peningkatan-peningkatan dilakukan hanya per tahun, tapi secara jangka panjang tuh udah tahu apa yang mesti dikerjain. Jadi pada koridornya tuh udah ada. Nah, kelemahan di keuangan negara itu juga membuat aset manajemen ini menjadi kendala terus. Tapi berarti Anda concern sekali terhadap masih infrastruktur yang masih kurang untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik ini ya? Ya, perjalanan baik mudik ini. Infrastruktur maupun fasilitas
transportasi publik juga mengalami masalah yang sama karena setiap tahun akan kembali lagi seperti itu, kembali lagi. Jadi terobosan-terobosan itu sulit dilakukan kalau kita nggak tahu aset-aset apa aja yang kita punya dan bagaimana mengelolanya, risikonya bagaimana. Itu kalau tidak dalam jangkauan kita sulit kita melakukannya. Sampai kapanpun ini akan begini lagi, begini lagi, begini lagi. Iya, ini ada fenomena kan. Ada peningkatan penggunaan transportasi publik atau transportasi massal itu untuk perjalanan mudik di tahun 2013 ini. Nah, apakah dengan ketidaksiapan infrastruktur dari pemerintah kemudian juga penyediaan transportasi publiknya juga belum siap, ini akan menimbulkan masalah yang cukup besar, pelik di tahun 2013 ini? Iya, itu insya Allah pasti terjadi karena dengan kapasitas yang diminta lebih tinggi, sementara kemampuan memenuhi kapasitas itu pada posisi yang hampir sama dengan tahun lalu, itu pasti akan terjadi kendala-kendala yang besar di lapangan. Yang kami khawatirkan justru tadi seperti yang dibicarakan Mas Edo adalah masalah larinya ke keselamatan. Pada titik-titik tertentu di mana semua orang pengen pulang cepat. Mereka lupa bahwa mereka harus kembali ke rumah itu dengan selamat, gitu loh. Bahwa pulang mudik itu satu hal, tapi selamat sampai di rumah, sampai kembali ke rumah lalu bekerja lagi itu juga hal yang sebetulnya penting dipertimbangkan. Jadi dan itu sangat tidak murah. Dari pengamatan Anda mana yang paling siap sebenarnya transportasi publik ini, Bu? Jadi kalau dilihat sesuai dengan kapasitasnya, itu jelas kalau udara lebih siap. Udara, lalu kemudian kereta api sekarang ini lebih siap, kita lihat apresiasi penuh kepada kereta api yang baru, manajemennya. Lalu kemudian laut dan darat kelihatannya masih pada posisi yang hampir sama. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya dulu ke KAI, Pak Yonan. Bagaimana itu tidak tertampungnya pemudik-pemudik yang masih menggunakan kendaraan roda 2, apakah ini bisa diakomodir oleh KAI? Ya, sudah menyala. Silakan, Pak. Silakan, Pak, langsung. Kalau kapasitas angkut kereta api itu sudah kami sediakan, tiap tahun itu naik kira-kira sekitar 10% ya. Bahkan tahun ini kapasitasnya itu naik hampir 18% dibanding kapasitas angkut tahun lalu, Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu kalau nggak tertampung. Gitu. Mungkin Pak Wamenhub nanti yang jawab itu secara keseluruhan. Ya, apakah tahun ini ada peningkatan lagi gitu? Kita kan mengurangi itu jumlah yang masih menggunakan kendaraan bermotor tadi. Ya, kalau dibanding operasi Lebaran tahun lalu, itu kapasitasnya kami itu sekarang meningkat hampir 18% dibanding operasi Lebaran 2012, Bu. Ya. Oke, jadi memang ada inisiatif baik juga dari KAI? Atau memang itu sudah program tahunan setiap mudik? Iya, itu biasanya program tahunan. Tapi katanya sudah habis, Pak, tiket kereta api, Pak. Tergantung tanggal dan jurusan, Pak. Untuk daerah-daerah yang penuh, biasanya ke daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, katanya sudah habis. Itu masih ada, sudah habis, masih ada tapi disimpan untuk orang-orang tertentu. Atau seperti apa, Pak Yonan? Nggak ada. Kalau disimpan untuk orang-orang tertentu nggak ada. Tidak ada, Pak? Iya, Pak Wamenhub aja kalau mau beli, kalau habis ya habis. Benar sudah habis, Pak? Iya. Benar sudah habis? Tergantung tanggalnya. Iya. Mas Edo, mungkin Mas Edo punya tanggapan, karena masih ada teman-teman yang akhirnya kembali lagi ke jalan kan, akhirnya menempuh perjalanan beratus-ratus kilometer kan untuk ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Iya, kalau persisnya kita bisa tanya, sebagian saya lihat ada beberapa yang mudik, ada pemotor di ujung sana, ujung sana. Tapi sekali lagi, kami melihatnya dari aspek keselamatan. Kalau motor terpaksa, gini, manusia pada prinsipnya kan ingin yang nyaman, betul nggak Pak? Iya. Ingin yang aman, ingin yang selamat. Kalau dia mampu dan tersedianya transportasi publik yang aman, nyaman, selamat. Tersedia kok, keangkut kok. Tepat waktu. Saya nggak yakin kalau 3 juta motor ditunggangi 2 orang sama dengan 6 juta pindah ke kereta semua, saya yakin nggak mungkin ya Pak Jonan. Kan masih ada Mbak Eka dengan atau dengan bis juga saya juga nggak yakin bisa nampung, atau dengan kendaraan yang lain. Tetap motor akan menjadi sebuah solusi untuk mereka yang tidak kebagian tempat, mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencapai akses itu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana melihat fenomena yang sekarang ada, kemudian kedepannya lebih baik. Saya setuju sama Ibu Melatia. Koordinasi kita ini semua mesti lebih ditingkatkan. Para stakeholder semua sayang sama warga negara, saya setuju. Hormat kami kepada para pemangku kepentingan, khususnya para penanggung jawab keselamatan jalan. Tetapi, Boya terus disinergikan.
Itu aja kalau buat kami. Mbak Eka, bagaimana Mbak Eka? Halo, ya. Saya tadi agak bingung dibilang bahwa misalnya angkutan transportasi darat satu tidak siap. Karena kebetulan kami udah hampir 50 tahun menyelenggarakan angkutan jalan raya. Saya bingung mungkin yang berbicara itu udah sering ke lapangan seperti kami mungkin. Yang kedua, saya juga bingung kalau ada yang bilang bahwa tidak cukup gitu. Karena lebih mudah Pak menyelenggarakan angkutan darat. Dan lebih fleksibel memang untuk bisa mengakomodir kebutuhan para penumpang. Walaupun kereta api juga didorong, maaf ya Pak ya. Misalnya juga modal lain, tadi bilang udara siap, tapi mereka nggak fleksibel. Orang tetap memerlukan angkutan darat, jalan raya untuk mereka lebih dekat sampai ke tujuan kediaman mereka masing-masing. Orang mudik kan bukan tujuannya ke pabrik, tujuannya kan ke kediaman. Tetap ujung-ujungnya harus pakai transportasi darat. Dan dari dulu belum pernah saya dengar ceritanya, angkutan jalan raya tidak mampu mengakomodir kebutuhan para pengguna jasa. Tahun ini saja AKAP siap hampir 22.000 bus, untuk juga AKDP hampir 14.000 begitu. Jadi saya agak bingung. Tapi begitu. mengangkut penumpang itu Mbak? Mengangkut penumpang. Oke. Kalau truk lain lagi ceritanya. Penumpang dengan yang bawa motor-motornya ini loh? Sebenarnya saya tadi cerita sama Mas Puji, Pak Puji di sini. Kalau di tempat lain di luar negeri itu sebenarnya sepeda motor apalagi cc-nya kecil. Kalau kita memang mengedepankan keselamatan rakyat, itu harusnya tidak boleh berpergian antar kota lebih dari 3 jam. Ada peraturan ya? Untuk Tidak boleh. Tidak boleh ya? Hanya di negara inilah yang saya tahu boleh, tapi dihimbau sebaiknya jangan. Kalau saya punya anak, naik kendaraan yang berbahaya, saya nggak akan himbau, saya akan larang. Undang-undangnya tidak ada untuk melarang pemotor bepergian jarak jauh. Ya, tapi tempat lain bisa, kenapa negara kita enggak begitu. Jadi Kalau gitu saya tanya Pak Puji deh, kok masih boleh sih Pak? Kalau misalnya bisa ditampung oleh angkutan masalnya, kenapa masih boleh gitu loh Pak? Iya, karena tadi bahwa Undang-Undang Nomor 22 2009 tidak ada menyatakan bahwa kendaraan sepeda motor itu tidak boleh berada di jalur yang kemudian melebihi dari kilometer. Tidak ada, tidak menyatakan begitu. Nah, tentunya kembali kepada masalah kebutuhan transportasi dari masyarakat itu yang perlu harus diperbaiki. Nah, yang kedua, kaitan dengan masalah keselamatan. Memang itu tugas dari Polri, bagaimana masyarakat yang akan mudik menggunakan sepeda motor itu bisa selamat, bisa aman. Nah, tentunya yang jelas ya harus taat pada aturan. Karena kecelakaan lalu lintas itu berawal dari masalah pelanggaran lalu lintas. Nah, seperti contohnya yang sering kita lihat pada mudik ini adalah lebih muatan. Dia bonceng lebih dari 1, bahkan sampai dengan 4. Ditambah lagi ada muatannya, berarti kan sudah melanggar. Nah, inilah yang kita himbau, kalau memang tahu dia mau mudik menggunakan sepeda motor, ya jangan melanggar itu. Tapi kan menggunakan motor sendiri sudah sangat berbahaya untuk jarak jauh. Ya, tadi Pak Wamen juga sudah menyatakan bahwa untuk sepeda motor memang tidak didesain untuk jarak jauh. Tapi karena undang-undang tidak melarang untuk bepergian undang-undang jarak tidak jauh, melarang ya berarti kan Bapak tidak punya kuasa untuk menahan pesepeda hanya kita motor. kalau memang itu dia melanggar aturan itu yang akan kita tindak dengan tegas. Yang buat undang-undang siapa itu Pak? Ya. Yang buat undang-undang siapa itu? Ada di anggota dewan di sini kan. Akhirnya diberilah fasilitas yang lebih nyaman ya buat pengguna kendaraan bermotor begitu Artinya, Pak. Dan lebih apakah lebih dispensasinya lebih ringan begitu misalnya masih boleh berempat hanya dihimbau saja. Boleh dikatakan, tadi hanya dihimbau saja Bapak. Ya, kami menghimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor saat mudik. Kalau toh memang mau mudik gunakan sepeda motor, jangan melanggar. Jangan melanggar. Nah, kita punya tipsnya itu ada trisiap. Trisiap itu artinya yang pertama dia harus siap dengan tidak melanggar aturan. Itu. Yang kedua, dia harus siap dengan fisiknya. Artinya tadi bahwa kalau dia fisiknya tidak kuat untuk jarak tempuh begitu lama, ya jangan. Apalagi kalau mungkin dia. Kan kalau armadanya Mbak Eka ini kan ada pemeriksaan sopir begitu ya. Bagaimana untuk membuktikan fisik, menjamin bahwa fisik pengendara motor ini tadi sehat? Kan sudah saya katakan bahwa dia harus siap fisiknya. Voluntary dong berarti Pak, dari orangnya sendiri. Tapi pada saat jarak-jarak tertentu, kami sudah menyiapkan di situ ada pos kesehatan dengan Kementerian Kesehatan sudah siap juga untuk bisa dia kesadaran dia dengan kondisi yang fisiknya kurang, dia harus berhenti kemudian
cek kesehatan di Baik, situ. karena tidak bisa dilarang, akhirnya kita masih mengakomodir ini akhirnya pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Kuncinya adalah tetap memberikan kenyamanan ya di dalam berkendara ini. Saya mau nanya dulu ke Pak Wamen PU, Pak Hermanto Dardak, ini bagaimana jalur tadi, jalur khusus yang disiapkan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan juga untuk mungkin pengguna moda angkutan darat lainnya. Tapi nanti dijawabnya Pak Wamen selepas headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa tetap bersama kami dalam Forbis. Gratis 1. Kembali di Forbis Mudik Non Pelik, saya ingin bertanya kepada Pak Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, mungkin lebih spesifik ke jalur Pantura, karena itu banyak sekali dipakai pemudik. Sudah mulai tertawa di sini, saya tidak tahu apakah sudah yakin bahwa Pantura itu sudah aman sekarang. Aman baik untuk yang menggunakan ataupun untuk yang memperbaiki. Bagaimana Pak Hermanto? Jalur neraka. Baik, untuk Pantura ini panjang jalannya kurang lebih 1.300 km. Dari kurang lebih 38.500 km jalan nasional yang merupakan aset kita ya tadi untuk jalan nasional. Yeah. Dan kurang lebih 400.000 km seluruh jalan kita ya secara nasional ini. Nah, untuk 1.300 tadi memang secara tradisional volumenya melonjak sangat signifikan pada saat Lebaran. Di jalan tadi kita setiap tahun sebetulnya kapasitas selalu kita naikkan. Kalau kita melihat dari Jakarta sampai Kudus itu sudah seperti spesifikasi jalan raya, 4 lajur ada median. Gitu. Yeah. Ini juga untuk menjaga keselamatan tadi, kalau semua satu arah itu tentunya probabilitas keselamatannya lebih baik. Nah, di situ ada beberapa penanganan. Yang pertama harus menjaga supaya jalan tadi dapat dilalui pada saat mudik Lebaran. Tapi ini sebetulnya bagian dari penanganan kita tahunan. Ya. Jadi di tahunan tentunya jalan itu kita rancang. Di H-7 Lebaran ya gitu Pak? H-10 sebetulnya kita udah mulai hentikan lah beberapa yang di jalan-jalan yang memang kita tangani tadi. Jadi rancangan kita umumnya 10 tahun umur jalan rata-rata, artinya di sepanjang jalan itu yang umurnya sudah mendekati 10 tahun berarti ada penanganan rekonstruksi. Setiap 5 tahun kurang lebih kita tangani dengan rehabilitasi karena lapuknya permukaan aspal tadi ya. Jadi non struktural tapi penting itu kita. Ini yang namanya tambal sulam kalau orang awam tahu. Nah ini supaya melihatnya aset tadi ya. Kita kalau aset kan kita membangun, kemudian mengoperasikan dan memelihara. Operasi pemeliharaan tadi isinya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Yang satu 10 tahunan, satu 5 tahunan. Ini menerus supaya tadi bisa berfungsi. Tapi kita melihat misalnya ada permasalahan antrian di Nagrek misalnya. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas di Nagrek. Kita sudah bangun jalan baru 5 km di sana. 5 km lebih lah gitu. Ternyata tahun kemarin di Gentong, antriannya cukup panjang. Kita bangun lagi di Gentong untuk tambahan kapasitas. Jalan baru ya. Kemudian kita misalnya masuk Semarang juga ada masalah di persimpangan sebelum belok di airport itu. Kita bangun jalan layang. Nah inilah komponen yang kita lakukan tahun ini. Ada yang rehabilitasi, rekonstruksi, ada yang nambah kapasitas. Nah untuk 1 tahun ini kita mengupayakan H-10. Seluruh ruas yang kita tangani tadi kita hentikan. Ada demobilisasi, lalu lintas bisa lewat dengan paling tidak permukaannya rata sehingga juga minimal keselamatan tadi kita penuhi. Untuk yang baru kita bersama dengan kepolisian ya, lalu lintas dengan perhubungan, kita lihat kelaikannya karena memang baru kita buka. Seperti Nagrek atau di Gentong. Dan ini sudah kita lakukan dan untuk modernisasi supaya karena di Pantura ini kan kanan kiri sudah aktivitasnya begitu padat. Banyak juga pasar tumpah dan itu perjalanan dari dulu lalu lintasnya mulai dari 10.000 sekarang 40.000.
Dulu angkutan truk itu sekitar 20%-an 2007 ya. Sekarang 40% lebih gitu. Nah, inilah yang membuat kita hanya menangani itu saja Pak, kurang memenuhi. pemeliharaan dan penambahan kapasitas itu per 5 tahun ya Pak ya? Menambah kapasitas, kita identifikasi, kita evaluasi yang mana yang memang kapasitasnya nggak memenuhi ya. Seperti tadi yang Sementara saya sampaikan. peningkatan volume terjadi setiap tahun. Bagaimana bisa mengejar Peningkatan itu? volume setiap tahun. Sehingga ini memang terus-terusan kita lakukan. Tapi modernisasi kita bangun jalan ekspres ya, jalan bebas hambatan. Dulu kita punya masalah, misalnya Jakarta Cikampek ya. Setelah kita bangun jalan tol, tentunya yang nasional tadi kondisinya menjadi jarang terjadi kerusakan yang signifikan. Juga jalan ke Bandung ya dari Cikampek, dan sekarang hari ini sudah digunakan, bisa digunakan dari Semarang menuju Bawen ya. Dulu saya dengan Pak Wamenhub ini melihat ke sana, dan untuk mudik lebaran bisa digunakan. Artinya yang dulunya berliku di Candi itu dari Ungaran menuju ke Bawen, sekarang bisa memanfaatkan jalan tadi dengan kecepatan yang relatif bisa. Jadi secara umum kalau Pak Hermanto bisa katakan kesiapan jalan untuk mudik 2013 ini berapa persen Pak? Kalau untuk lebaran ya sudah selesai. Sudah siap. Bahwa nanti kita tangani lagi, itu misalnya begini. Tapi ada yang dihentikan sementara Pak? Kita hentikan sebenarnya, misalnya kalau 3 lapis untuk rekonstruksi. Paling nggak 1 lapis sudah Itu rata, sehingga kendaraan bisa lewat tanpa ada gangguan yang macet itu signifikan. bagaimana nanti Pak? Kalau macet menyangkut kapasitas tadi ya, lebar dan lain-lain. Kita antisipasi bahwa lebaran ini paling nggak mengalir lah gitu ya. Kita kan merancang Pantura ini bukan hanya untuk lebaran saja ya. Jadi dihentikan tidak menimbulkan macet gitu ya Pak? Dihentikan tapi tidak menimbulkan macet begitu ya Pak ya? Dihentikan tapi mengalir. Assessment kita nggak, kapasitas masih bisa berjalan lah, mengalir gitu. Oke, baik. Saya mau minta komentar lagi dari MTI, Pak. Silakan Pak Musli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat sebetulnya kan masalahnya adalah bahwa jumlah orang yang mudik dengan segala fasilitas dikerahkan itu memang tidak berimbang. Saya kira itu tidak pernah dibahas kan. Sekarang ya jumlah orang yang mudik dengan jumlah kursi pesawat terbang, kereta api di total di jumlah nggak ada, yang tersisa adalah sadel sepeda motor. Kan itu persoalannya itu. Ini kan juga ada teman-teman DPR. Saya kira kita jangan beralasan harus ganti undang-undang segala lah. Ada nggak sih kemauan membatasi ini gitu loh. Saya kira dengan keputusan presiden, barangkali peraturan menteri pun cukup untuk melarang sepeda motor itu lintas. Tapi kalau dilarang mungkin sudah tidak ada yang bisa makanya kan nanti ada politis, ada macam-macam. Berani nggak ngelawan lobinya industri manufaktur ataupun industri sepeda motor? Ini kan persoalannya itu gitu. Ini kita ini banyak yang nggak jujur gitu loh. Melihat persoalannya, berani nggak kita ngelawan itu? Menurut Bapak bagaimana? Gitu. Jadi cukup Jadi dengan menurut saya, permen? peraturan menteri aja orang sudah terkencing-kencing kok ngelawan itu kok. Lalu yang kedua, alirkan yang katanya subsidi BBM dan sebagainya ya ke kereta api. 200 triliun, kasihkan 50 triliun. Jonan tahun depan harus naik 2 kali lipat. Saya kasih 50 triliun. Di Indonesia banyak Pak. Dialirkan subsidinya ke iya dong, kita sama publik, saja bohong aja. Tapi kita harus ngangkut ini tadi, iya yang dong. tidak terangkut kita itu. Tidak usah ngomong apa-apa, yang penting tahun depan ini bukan musibah. Terjadi setiap tahun. Ini harus dianggap berkah. Ini memang hajatan nasional. Jadi malaikat nyatetnya beda. Kalau kita nganggapnya, wah ini kecelakaan, ini pelik, malaikat lihat, wah ini musibah Indonesia. Enggak, ini berkah Indonesia, orang yang pulang kampung mau berbakti pada orang tuanya. Jadi otak kita semuanya lalu yang ada berkah. Lah ini semuanya lihat mudik tapi sebenarnya angkutan publik massal ini tadi, kereta api maupun sangat bisa, bis, Mbak. itu memang mau nggak sih menampung Pak? Sangat bisa. Ada nggak? Semua harus konsisten dong. Dananya disediakan. Kiri kanan jalan ada kegiatan macam-macam. Kalau dikasih 50 triliun bebaskan ya gampang Pak. Berapa harga lokomotif? Itu dulu ya, 50 triliun gampang masalahnya. Dulu. Ada nggak perpihakan? Syaratnya subsidi ada dulu iya begitu? Iya dong, pemerintah konsekuen nggak? Ini nurunkan BBM. Public transport jalan keluar satu-satunya kok. Ya kan? Ini saya kira Pak Wamen bagaimana? Dirubah Pak, harus dirubah. Saya mohon teman-teman, Pak Edo segala Pak.
itu sudah hukum alam. Kecelakaan naik terus itu karena jumlah yang fasilitasnya motor berapa cc, perilaku menaikinya seperti apa, fasilitas kemudian perilaku pengendara sepeda motornya seperti apa. Menurut saya Pak Polisi harus mulai sejak sebelum Lebaran Pak, sehari-hari sudah nggak boleh lagi ada orang boncengan motor bawa bayi, bawa keranjang, itu sudah dilarang dulu. Kalau bukan perjalanan mudik sih enggak Pak, harus mulai dari sehari-hari situ. memang Iya dong, pendidikan. Sudah ada aturan pendidikan itu, gitu, harus dimulai dari situ sehingga orang merasa loh kok aneh. Ini kali pengemudinya kali, pemotornya ini juga nggak punya Jadi Mas psikologi Edo, saya tidak aman begitu tidak kali. menganggap sekarang kan hukumnya sebab akibat. Yang kemarin mungkin motor sebagai akibat. Sekarang motor menjadi sebab kecelakaan. 70% loh Pak. Bagaimana Do, Mas Edo? Nah itu loh Mas. Perilaku manusia selalu jadi momok. Datanya Pak Puji, Kakor Lantas, seluruh ya, pada tahun 2012, seingat saya lebih dari 50%, mungkin faktor manusianya. Nah bicara manusianya di Indonesia, jujur saja, kita juga harus jujur. Itu jalan raya tumpahan dari sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, sistem sosial, bahkan sistem politik. Contoh, yang kuat yang menang di jalan raya. Jangan lihat struktur ekonominya, jangan lihat siapa dia. Bahkan, maaf, pengemudi angkot pun ketika diberi kekuasaannya itu sebagai penguasa angkutan, dengan kekuasaannya dia menindas penumpangnya dengan cara memindahkan jalur. Maaf, Bapak, saya mau muter balik, Bapak turun di sini. Itu terjadi. Apalagi kalau misalnya yang banyak bulunya, sudah jelas-jelas jalur busway untuk Transjakarta dilibas. Ini kan menunjukkan output dari sistem, contoh ekonomi lah. Pemilik kapital yang modalnya besar, dia akan menindas yang lemah. Nah, mau jujur tidak kita bangsa Indonesia, perilaku berkendara di jalan merupakan output dari seluruh. Sederhananya begini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah punya anak yang sudah remaja. Saya juga punya. Bagaimana anak-anak kita begitu gigihnya meminta sepeda motor. Anak baru kelas 2 SMA, kelas 1 SMA. Didiamkan oleh orang tuanya dengan dalih, deket ini, jarak pendek ini. Ada apa dengan kehidupan bangsa kita? Ya, karena... Jadi menurut kami di Road Safety Association, kalau bicara perilaku di jalan, bukan hanya tanggung jawab polisi. Saya bukan bela polisi, tapi polisi. Oke, tapi ini kembali soal ini adalah resultnya, ini adalah akibatnya gitu. Akhirnya tetap tumpahan itu tadi. Nah ini kan kita sedang mencari bagaimana biar ini tidak ada lagi gitulah yang berkendara. Saya setuju sama tadi bahwa contohnya ya, jangan hanya pada saat 3 bulan sebelumnya, justru mulai hari ini kita semua sepakati dalam diri kita mengubah perilaku berkendara kita di jalan. Pak Polisi mungkin mulai hari ini lebih tegas, lebih konsisten, lebih kredibel, lebih transparan dan tidak pandang bulu. Kalau pandang bulu yang banyak bulunya yang menang. Khusus untuk yang mudik nih Mas Edo, apakah harus di stop gitu, tidak boleh, benar-benar tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor roda 2? Saya lihat di Undang-Undang 22 2009. Ya, dengan permen kan bisa tadi. Ada peluang, bunyinya bahwa mengatur berdasarkan ruang dan waktu. Ada di dalam manajemen rekayasa lalu lintas, itu ada. PP-nya juga udah turun Pak, ada PP-nya. Tetapi persoalannya dia ada persyaratan. Jadi untuk membatasi ruang dan waktu, persyaratannya adalah A, B, C. Seingat saya ada 3. Ada ahlinya di depan saya. Tapi yang paling penting adalah menurut kami, kalau negara mau lebih serius, sebenarnya berkaca kepada proses mudik. Menurut kami di Road Safety Association, mudik itu negara sudah serius. Contohnya, dalam sepanjang hari Januari Desember, tiap hari 89. Tapi di area mudik yang 16 hari, 50-an yang tewas tiap hari. Berarti kan lebih serius. Kenapa sepanjang tahun tidak lebih serius, kompak, bahu-membahu? Mahal kalau sepanjang tahun, Mas. Ibu Milatia bilang koordinasi mahal. Ya, kan? Ya, tapi setidaknya ada blessing pada tahun ini, peningkatan pengguna transportasi publik massal ini sebenarnya sudah ada peningkatan. Dan bagaimana ini bisa yang tadi yang kendaraan bermotor juga bisa tertampung, kita akan bahas lagi selepas selingan berikut. Jalan-jalan asik minggu ini
Menikmati pesona Bali yang tak ada habisnya. Menuju Taman Begonia terlengkap di dunia. Hamparan sawah di Jatilui. Serta danau-danau indah bak hamparan lukisan alam. Bali, lukisan alam. Dalam Wide Shot. Besok jam 2:30 siang. Ya, kembali dalam Forbes masih membicarakan mudik nan pelik. Saya ingin bertanya ke Pak Bambang Susantono. Tadi dari MTI mengatakan kalau memang pemerintah punya keberpihakan bagi rakyatnya. Kalau memang Pak Bambang betul-betul tidak ingin melihat ada orang harus tewas di jalan selama arus mudik, kenapa tidak subsidi BBM? Kita tahu bahwa BBM baru dinaikkan dan subsidi yang harus untuk BBM itu katanya dialihkan untuk infrastruktur dan juga harusnya transportasi. Kenapa itu tidak diberikan, katakanlah pada saat mudik lebaran saja, tiket itu diberikan subsidi sehingga orang-orang bisa beli tiket, sehingga Pak Edo ataupun komunitas bikers misalnya, mereka tidak akan naik motor karena memang lebih nyaman naik bis, duduk, diam, tidur begitu. Bukan menyinggung. Silakan Pak. Baik, yang pertama kalau kita bicara transportasi saat mudik, itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan dengan kondisi transportasi keseluruhan gitu ya. Ini tidak berdiri sendiri. Contoh tadi bahwa mereka menggunakan alat angkut itu sepeda motor karena tidak tersedia angkutan di tempat tujuan. Ya, berarti kita juga harus membangun transportasi di pedesaan lebih baik lagi, transportasi di kota kecil lebih baik lagi sehingga mereka mau pindah ya. Yang kedua adalah masalah kapasitas. Ini kapasitas dari angkutan umum yang sekarang sebetulnya kita bangun. Ya, misalnya kita sedang menyelesaikan jalur ganda untuk kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Kalau itu sudah selesai akhir tahun ini, insya Allah, itu tentu Pak Yonan akan bisa lebih enak untuk meningkatkan frekuensi. Frekuensi bisa ditingkatkan, kereta api bisa ditingkatkan, kapasitas mungkin bisa 2,5 hingga 3 kali lipat. Tapi kan harganya ikut naik, Pak Bambang. Ya, ini masalah ketiga. Masalah ketiga adalah keterjangkauan. Bagaimana kita berpihak kepada mereka sehingga membuat satu pentarifan di mana mereka mau untuk pindah. Tapi di luar itu, kalau kita lihat pengalaman di manapun di negara lain, itu juga masih ada yang namanya choice. Artinya orang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi itu memang karena faktor-faktor lain, bukan karena faktor ini saja gitu ya. Mereka tetap akan menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini semua tentu kita harus fasilitasi, baik untuk meningkatkan kapasitas di transportasi umum ataupun juga fasilitasi mereka yang pada akhirnya menggunakan kendaraan pribadi. Kalau soal subsidi harga tiket apapun, apakah itu bis, apakah kereta, apakah pesawat atau kapal, itu bagaimana? Mungkin atau tidak sih diberlakukan? Tahun ini sebetulnya kita sudah terima kasih dengan DPR karena sudah dialokasikan 25 miliar ini untuk angkutan tadi. Berapa Pak? 25 miliar. Sedikit Pak. Yang berpindah selama mudik itu berapa belas juta Pak? Betul, tapi ini lebih baik ada dulu, nanti kita tingkatkan tahun depan. Tapi yang penting adalah ada satu stimulan di mana kita bisa mengalokasikan dana ini untuk memfasilitasi teman-teman yang masih menggunakan sepeda motor. Misalnya. Ada niat baik begitu ya? Baik. Tapi kalau saja ceritanya untuk peningkatan kapasitas, ini kan subsidinya bisa langsung gitu kan Pak kepada operatornya begitu Pak. Bisa. Ini apakah diperjuangkan begitu Pak? Kalau kapasitas sebetulnya ada dua juga, sarana dan prasarana. Mana dulu? Kita nggak bisa meningkatkan sarananya, misalnya kita tambah jumlah bis segala macam, kalau jalannya juga misalnya belum selesai. Atau sama dengan rel ganda tadi kita selesaikan dulu, nanti juga sarananya kita tingkatkan. Gitu. Nah, ini untuk yang misalnya pembangunan rel ganda kita sudah dialokasikan. Karena masih bingung mau yang prasarana atau sarana dulu, akhirnya belum keluar ini subsidi yang langsung untuk peningkatan kapasitas. Sebetulnya kalau kita melihat, ujung-ujungnya ini lagi nanti Maria, tidak tertampung. kalau kita melihat subsidi itu sebagai bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk sesegera mungkin membangun infrastruktur, kita sudah punya alokasi misalnya untuk kereta api ini 9,8 triliun. Kita selesaikan 2 tahun gitu ya. Kalau ada tambah lagi tentu kita siap di Kementerian Perhubungan untuk membangun yang lebih ekstensif lagi. Gitu. Jadi sebenarnya subsidi itu sudah disalurkan untuk peningkatan kapasitas? Ada yang kita salurkan, ada yang kita bangun, dan kemudian tentu kalau dibilang kurang-kurang, karena sekali lagi saya sepakat dengan Pak Muslih bahwa kita bicara angkutan mudik ini adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand pada periode tertentu. Jadi berapapun yang kita bangun nantinya itu juga akan soalnya tetap adalah ada itu tadi kan tadi yang jumlah yang mudik itu begitu tinggi, sebenarnya kapasitas tidak bisa menampung itu tadi. Ini harus ada subsidi untuk kapasitas, peningkatan kapasitas. Nah, Pak Yonan mungkin bisa gambarkan sebenarnya bagaimana subsidi yang sudah disalurkan untuk peningkatan kapasitas? Sejak tahun lalu, saya kira sejak tahun 2011 itu kereta api tambahan khusus untuk lebaran itu ada subsidinya, yang kelas ekonomi Bu, untuk penumpang ya. Itu aja yang bisa saya jelaskan.
Subsidi dari tiket saja begitu? Subsidi ya. Subsidi betul. tiket. Ya. Ini kita ceritanya soal peningkatan kapasitas, Pak. Apakah ada tambahan rangkaian baru Ya, atau betul. jalur baru gitu untuk menampung yang ini tadi Iya. gitu kan? Kan tadi sudah saya jawab. Ini Maria. nggak nyimak ya. Iya. Silakan. Ini karena nggak ada Kementerian Keuangan di sini, karena soal subsidi itu harus ada Menteri Keuangan. Sekarang kalau kita naikkan kapasitas, khusus Pantura, itu kan jalan asli Pantura sudah penuh lah ya. Yang tidak jadi-jadi dari zaman Kodok itu adalah jalan tolnya. Yang diserahkan pada swasta dan saya heran tidak dipinalti kalau tidak dibangun-bangun. Memang masalahnya soal tanah. Kemudian kalau itu jadi, kemudian juga double tracknya selesai, kan double tracknya kualitasnya juga harus kita cek dulu. Iya. Aman nggak untuk kecepatan kereta tertentu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah itu semua, baru kita bisa lihat kapasitasnya. Nah, itu tadi subsidinya baru subsidi untuk lebaran. Iya. Tetapi subsidi untuk infrastrukturnya kan nggak ada, kan sudah habis buat BBM. Sekarang pun di APBNP kan juga tidak berkurang subsidi BBM, nambah malah karena kebutuhannya nambah. Ya kan, tambah banyak. Nah ini maka sekali-sekali ada Wakil Menteri Keuangan atau Menteri Keuangannya di sini tanya gimana subsidi untuk infrastruktur khususnya di Lebaran atau menyelesaikan jalur di Karena Jawa. persoalan kita adalah soal itu tadi kan Pak? Iya, Lack karena of kalau capacity sekarang tadi. dua wamen ini nggak bisa jawab karena semuanya teknis. Iya. Yang punya duit nggak ada di sini. Gitu. Yang punya duit mungkin yang berkuasa. Yang punya duit di sebelah Mas Agus mungkin. Nah ini cuman ya ini berkelainya di sini. Ya silahkan aja kalau mau berkelahi silakan. Bagaimana Pak Saleh? Maria, saya mau bicara dulu sedikit. Kita berbicara ini jangka panjang. Iya. Subsidi kemana? Kita 10 hari lagi Lebaran. Ya. Dan ada kenyataan orang akan naik motor. Nah, kita berbicara fokus saja pengamanan. Ya. Itu nanti tahun depan kalau subsidi turun ke kereta api 120 triliun kan Pak Ayun butuh itu untuk tambah kereta, kapasitas meningkat. Tapi sekarang saya melihat bagaimana pengamanan. Dan kedua, saya melihat ini manajemen mudik luar biasa koordinasi. Jadi saya melihat juga kemacetan di Jakarta. Andai kata kita merasa krisis benar-benar dan terkoordinasi, apabila juga polisi turun ke jalan, kita punya 1000 Jokowi itu tidak mungkin. Ini yang kedua ya. Tapi kalau lihat manajemen krisis seperti mudik ini, dan kita semua merasa kepentingan bahwa kendaraan bertambah, ulah yang tadi disebutkan, kalau polisi tidak turun jalan dan semua tidak mungkin, 1000 Jokowi itu tidak mungkin. Dan sekarang mari kita fokus kepada pengamanan saja. 10 hari lagi loh kita lebaran, ada kenyataan jutaan orang akan naik motor. Itu aja, terima kasih. Baik, iya silakan Pak. Jadi kami melihat memang ini memang keinginan kuat dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk memberikan subsidi kepada angkutan umum ini masih belum ada, keinginan itu belum ada. Karena kita tahu bahwa ketika menaikkan harga BBM kan ada dana lebih yang di situ. Daripada disubsidi untuk BLSM yang tidak ada juntrungannya, alangkah lebih baik disubsidi kepada infrastruktur maupun kepada transportasi umum. Nah ini yang harusnya dilakukan. Kita bisa tanya ke Pak Yonan nggak berani untuk menjawab berapa sih dana subsidi yang didapat. Sementara yang diminta untuk dalam rangka untuk Idul Fitri itu kan jumlahnya cukup besar. Tapi yang diberikan berapa? Malah mungkin nggak diberikan juga. Nah itu kan disampaikan. Nah ininya harusnya kemauan daripada pemerintah dalam ini Presiden Susah untuk banget itu keluar memberikan subsidi gitu ya. dalam hal ini Kementerian Keuangan. Tapi saya tahu Pak Bambang sudah mengajukan untuk dalam rangka untuk subsidi kepada Idul Fitri. Kalau nggak salah mengajukan 300 lebih, yang dikasih 25. Mau buat apa? Ya lumayan Pak, daripada tidak ada. Nah, sementara gini. Ini adalah masalah yang butuh waktu yang panjang kalau subsidi. Tadi yang fokus adalah pengamanan. Kalau pengamanan udahlah, kita percaya ini kan ada janji Kakor Lantas itu tadi kan. Kalau 10 hari lagi kita tinggal berdoa, nggak bisa buat jalan, nggak bisa nambah polisi, nggak bisa. Mungkin Mari tidak berdoa kita akan tanya ke Pak Kakor Lantas Polri, Pak Irjen Polisi Puji Hartanto. Yang penting aman dulu begitu kan di jalan, begitu kan. Nanti Puji dijawabnya ya Hartanto. Pak Puji. Dijawabnya nanti selepas Sulingan. Pemirsa tetap bersama kami dalam Forbes. Ya. Meski banjirop bisa kapan saja datang, serta terbatasnya biaya dan waktu, anak-anak Muara Angke terus menyimpan mimpi.
Di antara bau air laut, ikan dan kerang, mereka tak berhenti belajar. Kalau nggak ada guru, sedih saya. Nggak mau kayak orang jalanan. Walaupun nggak punya uang, tetap sekolah. Harus semangat. Sekolah Anak Nelayan, besok jam 11 malam. Kick Andy, besok jam setengah 10 malam. Ya, kembali masih dalam Forbes Mudik Nan Pelik. Saya ingin bertanya, tadi kita konsentrasi di jalan, padahal banyak sekali orang Indonesia sekarang yang lebih senang terbang, karena memang secara alamiah tidak bisa terbang. Saya ingin ke Pak Kapten Novianto, di sini Direktur Operasional Garuda. Dikatakan bahwa banyak orang yang tidak bisa dapat tiket sekarang, Pak, untuk pesawat. Walaupun punya uang, tapi tiket pesawat untuk mudik dan balik tidak ada. Itu benar apa tidak, Pak Novianto? Hari-hari atau tahun-tahun belakangan ini memang pertumbuhan industri penerbangan sangat pesat. Jadi sebetulnya tidak perlu nunggu masa mudik juga kebanyakan penuh. Tetapi sejalan dengan itu juga sebagaimana dijelaskan bahwa pertumbuhannya juga tinggi, maskapai sebetulnya juga berlomba-lomba untuk menambah armada gitu. Yeah. Jadi kalau saya menggunakan datanya Garuda untuk extra flight saja pada saat mudik tahun ini cukup besar, sekitar 15.000 kursi, dan pertambahan sejalan dengan pertambahan armada itu peningkatannya 24%. Itu bisa menampung semua orang yang akan naik pesawat, Pak? Ya jelas tidak. Jelas tidak? Ini Garuda, Pak. Nah, iya kan? Bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya, oke. Jadi kalau ketersediaan kursi yang disediakan oleh maskapai Garuda sih sebetulnya cukup besar dibanding dengan tahun lalu. Peningkatannya 24%. Yeah. Hanya sebetulnya kan bukan rahasia atau sudah menjadi pengetahuan umum lah. Infrastruktur ini masalahnya di mana-mana. Yeah. Maskapai bisa nambah pesawat, kursi bisa ditambah terus, tapi kan tidak mungkin mendarat di luar bandara gitu. Nah bandaranya kan juga harus pernah kejadian, Pak, mendarat di laut? Ketahuan kan kapasitasnya tidak secepat pertambahan dengan pesawat itu sendiri. Pada masa mudik ini tekanan yang paling besar menurut saya adanya di Soekarno-Hatta, yang kapasitasnya tidak begitu banyak bertambah, tetapi maskapai akan nambah extra flight banyak. Yeah. Yang kedua, bandara yang sangat atau cukup besar, Bali. Gitu. Untuk setiap tahun itu Jakarta dan Bali. Persoalannya di kapasitas bandaranya itu ya, Pak, yang tidak bisa menampung juga lebih banyak lagi pesawat masuk begitu ya. Betul. Baik, ini, tapi kalau di penerbangan ini tidak terlalu menjadi masalah karena ini kan sudah kompetisi, sudah mekanisme pasar dan kompetisi sudah berlangsung di antara airline sehingga ini tiket tidak masalah. Sebenarnya tarif tiket tidak masalah. Ini yang masalah adalah yang transportasi publik nih, laut kemudian juga darat dan kereta api. Nah, bicara lagi soal pengamanan itu tadi, Pak. Kita bicara subsidi mungkin agak butuh waktu yang lama, tapi untuk pengamanan dalam 10 hari ini bagaimana tadi, Pak? Baik, jadi memang saya setuju bahwa dalam kondisi yang singkat ini kita tidak terlalu melebar kaitan dengan masalah yang tadi didiskusikan. Jadi bagaimana kita sekarang ke depan untuk mengamankan para pemudik yang akan mudik tahun ini. Nah, kebijaksanaan Bapak Kapolri, tadi sesuai dengan harapan beliau, Pak Raymond, itu sudah. Jadi dari 87.000 personel Polri seluruh Indonesia itu akan mengamankan untuk mudik. Termasuk polisi-polisi cantik ini? Ya, nanti saya akan ke sana. Jadi khusus juga Pantura, itu sudah ada kebijakan Bapak Kapolri ya untuk dijaga betul di pagar betis. Sehingga diterjunkan 6.500 itu untuk menjaga Pantura. Dari mana personilnya? Bagi personil Mabes Polri, baik yang itu di pendidikan, yang di staf, itu tidak ada cuti. Nggak ada tepuk tangan ya. Artinya, yang biasa tahun lalu itu yang di markas besar itu personilnya cuti. kekurangan kapasitas juga atau tidak? Tidak, artinya begini. Jadi setelah mereka
tahun lalu dia cuti, tahun ini tidak ada sama sekali cuti. Cutinya nanti setelah selesai operasi ketupat. Nah, dia akan diletakkan atau tugaskan untuk di setiap 200 sampai 300 meter. Itu ada pos polisi penjaga dan pengaturan. Tujuannya adalah yang pertama untuk supaya para pengemudi itu tidak melanggar aturan. Karena situasi yang akan terjadi itu, misalnya kita jalur arah dari Cikopo ke Cirebon, sampai dengan di situ ada jalur median, yang sebelah kanan kan kosong. Nah, dan di situ ada U-turn atau tempat untuk berbelok, itu sudah dijaga, pada tahun lalu begitu dijaga. Itu hanya di jalur-jalur utama? Betul. Bagaimana untuk jalur alternatif? Sebentar, jadi dari jalur yang ada itu, pada tahun lalu itu sudah dijaga dengan menggunakan traffic cone. Tapi karena tadi para pengemudi mungkin emosional ya, tidak sabar, sehingga dibuka, sehingga akhirnya memacetkan atau sekaligus buat stuck, tidak bergerak. Itu tahun lalu, sampai 24 jam tidak bergerak, gara-gara tadi. Nah, tahun ini tidak akan boleh terjadi itu, sehingga harus dipagar betis. Stucknya turun ya, jadi 10 jam. Ya, jadi sekarang seperti yang tadi 10 jam misalnya kan, nah ini diharapkan itu tidak seperti tadi beliau Pak Wamen, paling tidak mengalir, ini kita harapkan, karena tadi tidak ada pelanggaran. Nah itu, jadi sehingga para anggota Polri yang dari staf itu dia melaksanakan tugas, termasuk ini mbak-mbak poluan-poluan ini ikut di jalan. Nah, kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwa bukan baru sekarang kita menghimbau bagaimana untuk kita tertib dan disiplin. Nah, kalau kita mengacu kepada Impres nomor 4 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan, itu sudah lengkap, ada 5 pilar. Nah, tanggung jawab polisi itu adalah di pilar yang keempat, yang berkaitan dengan pengguna jalan yang berkeselamatan. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan perilaku daripada pengemudi itu. Mengamankan arus mudik tadi Pak Puji, apakah juga termasuk mengamankan pesepeda motor? Maksud saya, pesepeda motor ini benar-benar diamankan, tidak boleh jalan begitu. Betul. Jadi saya akan ke belakang dulu bahwa tidak memang hanya pada saat ini. Jadi sebelumnya sudah kita lakukan yang namanya tadi ya tidak boleh lebih muatan. Itu sudah seperti hari-hari biasa kan memang tidak. Nah, dan ini juga kita sudah ada program yang mana berkaitan dengan masalah menghimbau membuat program kampanye keselamatan berlalu lintas. Pelopor keselamatan berlalu lintas itu sudah kita launching itu sejak 2012 pada bulan September. Nah, artinya dalam waktu dekat ini kita juga terus mengimbau, terus kemudian mengajak agar masyarakat yang mudik itu boleh sepeda motor tapi tidak melanggar peraturan. Masih boleh ya Pak ya? Nah, itu tadi sudah saya katakan tadi dipotong. Pertama yang jelas dia harus taat terhadap peraturan. Berarti kan tidak boleh tadi. Tapi ada ruang kan Pak untuk tidak memboleh untuk tidak ada, kan ada ruang sebenarnya pemudik motor ini bisa ditiadakan di jalan begitu kan Pak? Ya, nanti mungkin tadi saya juga bicara sama Mas Edo. Nanti ada tahapan berikutnya. Yang penting yang pertama, kalau untuk dia sekarang memang, masih boleh ya, tahun ini masih boleh. Artinya boleh tapi tidak melanggar aturan lalu lintas. Tahun depan sudah tidak boleh. Tahun depan nanti kita sudah bicara untuk bagaimana mencoba memikirkan bahwa ada batasan tadi, misalnya sekarang kendaraan sepeda motor itu B. Nah, tidak bisa dia melewat kepada sampai dengan jalur misalnya wilayah H, Semarang. Nah, itu juga bisa. Mungkin tadi apakah dari keputusan menteri atau peraturan presiden dengan waktu tertentu misalnya dalam waktu biaya itu yang bisa mengajukan ya? Ya, biaya pengamanan ini semua arus mudik dan lebaran untuk Korlantas Polri itu berapa Pak? Kita secara menyeluruh tidak bisa hanya di Pantura, tapi secara menyeluruh Pak ya. Ya, itu lebih dari 20 miliar. Maksud saya cukup atau tidak, mumpung ada anggota DPR di sini? Kalau bilang kata cukup, nggak ada tidak yang pernah cukup. Pasti kurang. Bahkan anggaran tadi yang boleh dikatakan untuk mempagar betis yang jumlahnya 6.500, itu menggunakan dana kontingensi. Oke. Ya, baik. jadi dana nggak pernah cukup ya Pak ya? Silakan Mas dari Road Safety Association tadi, tahun depan udah nggak boleh nih Mas mudik dengan motor. Ya, terima kasih. Menarik memang menyikapi tentang masalah pengamanan untuk mudik ya Mbak ya. Jadi kalau kita bicara pengamanan untuk mudik khususnya sepeda motor, kita di sini menghadapi dilema, bingung. Ini pengamanan atau toleransi?
Kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 292 menyebutkan bahwa sepeda motor hanya bisa dikendarai oleh 1 orang pengemudi dan 1 orang penumpang. Hanya boleh 2 orang? Hanya boleh 2 orang saja, lebih dari itu didenda. Nah, kenyataannya pada saat mudik, setiap kali kita memandang sepeda motor, berapa penumpang yang ada di situ? 4 minimal? 4, 3, atau mungkin 5, kita tidak tahu. Bahkan beban-beban berat, yang melebihi overload segala macam itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara masalah pengamanan, hal seperti ini terjadi pada saat mudik. Di mana tindakan pengamanan itu? Makanya kita bilang tadi, ini masalah pengamanan atau toleransi. Kemudian ada pembicaraan lagi, mungkin tahun depan kita akan perbaiki lagi. Nah, kenapa tidak dijadikan 5 tahunan? Artinya repelita, kita bilang rencana pembangunan atau rencana Maksudnya 5 tahunan, 5 tahunan. larangan itu per 5 tahun? Acara ini kan tahunan, secara setiap tahun baru gerasa-gerusuk, setiap tahun baru gerasa-gerusuk. Kenapa tidak semua stakeholder ini membangun secara 5 tahun, membuat rencana untuk mudik ini khusus 5 tahun. Persiapan angkutan umum, peningkatan kapasitas jalan, pembuatan aturan-aturan mungkin dari Kepmen atau PP gitu ya yang mendukung untuk mudik ini. Kalau mau ada toleransi bisa dibuatkan Kepmen atau PP. Jadi kita tidak mengacu kepada undang-undang yang menyebutkan tidak boleh berkendara motor. Pak Lawrence mungkin bisa menjawab. Ini ada anggota Dewan di sini, Bapak juga Ketua Komisi 5 ya Pak ya? Ini wilayah Bapak ini sebetulnya kan? Saya pikir begini, keselamatan itu tidak bisa harus ditoleransi. Keselamatan itu adalah nomor 1. Kemudian kalau kita lihat secara utuh bahwa ini kan sekarang pertumbuhan kita ini kan naik kan. Tapi kapasitas jalan atau sarananya tetap. Kan itu faktornya. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini kan tidak bisa dilihat dari hanya satu sisi. Yang pertama tentu manusia. Seperti tadi dari data itu 70% kecelakaan itu oleh kecelakaan faktor manusia. Khususnya sepeda motor. Makanya nih pemerintah ambil kebijakan. Bagaimana supaya sepeda motor ini disubsidi supaya diangkut ke daerah tujuan khususnya yang jauh. Tapi kita tidak boleh bisa melarang bahwa angkutan, karena ini soal pilihan. Transportasi ini kan soal pilihan. Orang bisa melakukan perjalanan dengan sepeda motor, transportasi laut, udara, darat, atau kereta api. Ini soal pilihan. Walaupun naik motor itu membahayakan dan banyak sekali yang mati di jalan. Bahwa undang-undangnya sudah jelas mengatakan bahwa dia hanya boleh mengangkut 1 penumpang. Ya sudah pakai itu saja ketentuannya. Pakai itu saja. Jadi kalau lebih, jadi kepolisian harus menegakkan. Tidak ada toleransi lagi harusnya. Tidak boleh ada toleransi. Karena keselamatan nomor 1, gitu kan. Kemudian jadi kita harus melihat secara utuh, ya kan juga misalnya ya negara kita ini berkembang sangat bagus, tetapi mungkin sarana prasarana kita yang perlu kita benahi secara Masalahnya utuh, yang mudik itu kan nggak cuma 2 di dalam kendaraan motor itu, nanti dua lagi yang lain ini naik apa? Iya. Tidak, ini kan sekarang misalnya sepeda motor sekarang pemerintah buat kebijakan supaya mengurangi ini tadi kecelakaan itu, maka pemerintah mengatakan kami subsidi deh, diberikan angkutan dengan gratis sepeda motor dan termasuk juga pengendaranya. Sudah itu. Nah iya, tapi kan kita tidak boleh melarang kan? Iya. Kan tidak bisa melarang, itu kan melanggar hak asasi manusia juga. Lebih banyak lagi? Tapi yang penting transportasi ini orang punya pilihan. Dia mau dengan sepeda motor tapi harus taati aturan undang-undang. Hanya boleh ngangkut 2 orang. Kalau lebih, polisi harus menegakkan aturan. Ya kan begitu. Kemudian orang boleh melakukan transportasi darat berdasarkan kemampuannya dia, ya kan. Tapi kita tidak boleh memaksa harus naik kereta api, harus transportasi udara. Jadi bahwa transportasi ini adalah pilihan. Dia mau ini yang penting sarana prasarana darat bagus, ya dia bisa melakukan dengan kalau transportasi bus, adalah pilihan, tapi yang berikut ini bukan pilihan karena kita harus ikuti jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Forbes segera kembali. Jangan ragukan kemampuan mereka untuk menjadikan Anda merasa lebih baik jika Anda sedang merasa sakit. Namun bagaimana para dokter ini menjawab tantangan Helmi Yahya? Kalau saya katakan perestroika, arti sebenarnya adalah keterbukaan. Betul atau salah? Penantang terakhir, Sabtu 3 Agustus jam 7 malam. Kita lanjutkan Forbes, silakan Mas Alex tadi ada mau bicara ya? Oh sebentar Bu Heli dulu. Ya, saya ini sudah
terdengar. Saya menekankan kepada keselamatan. Kalau dulu ya Pak, jadi perilaku berkendara. Dulu itu ada penataran untuk para pengemudi, apakah itu pengemudi bis atau pengemudi kendaraan ya. Tapi kalau saya lihat ini kan seolah-olah motor nih jadi jagoan di jalan. Saya setiap hari itu berkendara. Jadi saya kadang-kadang suka kesel kan, mereka kan suka seenaknya. Tapi saya tidak bisa salahkan karena mereka selap-selip kan. Karena begitu ada kosong mereka masuk, ya kan. Nah, jadi saya pikir kalau dulu jago di jalan itu adalah truk, bis, kendaraan besar, kalau sekarang saya bilang motor. Poin Ibu? Ya, perlu penataran lagi? Ya, poin saya adalah bagaimana memberikan pendidikan secara internal dari dalam untuk para pengemudi sepeda motor. Jadi bagaimana dia tertib karena untuk keselamatan dirinya sendiri juga, bukan hanya untuk orang lain dan untuk yang di belakang. Di sini ada pesepeda motornya Bu, mungkin boleh menjawab, silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asdi, mewakili komunitas pengguna sepeda motor. Jadi gini, Jagoan di jalan ya Mas ya? Enggak juga sih. Jadi gini, ada fenomena yang unik di teman-teman komunitas pengguna sepeda motor. Kami adalah orang-orang yang hobi berkendara sepeda motor. Tapi tidak semua rekan-rekan di komunitas memilih untuk mudik bersepeda motor. Alasannya kenapa? Ngeri. Tidak akan ada kenikmatan berkendara satupun di jalur mudik. Itu fakta, oke? Walaupun bikers, tapi kalau mudik tidak naik motor. Enggak ada kenikmatan. Terpaksa berarti? Enggak, saya akhirnya memutuskan untuk tetap mudik, tapi dengan moda transportasi lain. Oke. Dalam kacamata kami gitu, catatan saya ada 4 permasalahan utama dalam sistem transportasi kita. Enggak cuma melulu saat mudik. Yang pertama itu adalah transportasi publik yang amburadul. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang mumpuni. Kita tahu Pantura, kita rasanya sudah bosan. Setiap tahun selalu ada perbaikan, Makanya mungkin di sini ada idiom unik yang saya dapat dari supir-supir truk. Mereka itu tidak terima bahwa katanya Pantura itu yang bikin rusak truk. Oh enggak, yang bikin rusak Pantura itu sedan-sedan dan isi-isinya yang pejabat-pejabat yang tidak mau memperbaiki jalan dengan semestinya. Itu katanya, itu masyarakat munculnya seperti itu. Gitu. Dan yang ketiga, itu adalah mentalitas dari para pemudik itu sendiri. Kami dan rekan-rekan di pengguna sepeda motor, komunitas pengguna sepeda motor, itu tanpa bermaksud sombong ya, kita punya banyak pengalaman berkendara, touring, kita ikut pelatihan berkendara, dan kita takut. Yang merajalela di jalur mudik itu mereka yang bikin SIM-nya aja, mungkin nembak. Atau mungkin tidak punya SIM. Atau mungkin tidak punya SIM, itu lebih berbahaya lagi. Solusi untuk pemotor-pemotor ini apa Mas? Karena Anda kan biker yang bermotor dengan baik, bukan jagoan seperti tadi kata Ibu. Apa yang harus dilakukan? Oke, kalau jawaban dari kami simpel. Kita masyarakat tidak perlu aturan atau apapun yang ribet. Masyarakat faktanya tidak mau tahu itu. Yang masyarakat butuh adalah satu, alternatif. Apa kalau kita tidak naik motor? Ya, kalau Anda masih melihat alternatif, tapi yang lain teman-teman Anda yang riders itu tidak bisa melihat alternatif gitu kan? Akhirnya tetap saja jalan mudik dengan naik motor. Iya, nah karenanya ini ada satu masalah lagi, tadi poin saya ada 4. Satu lagi adalah penegakan hukum yang amburadul. Ya kan? Kita tahu, saya kemarin dapat informasi bahwa katanya yang mudik 3 orang atau 4 orang satu motor itu katanya mau di stop dan suruh balik. Nah itu saya patut diapresiasi, tapi ya kita tunggu saja. Karena gini, kami pembenahan sistem transportasi di Indonesia itu sudah sangat mendesak. Karena 2 hal, mungkin ini saya ingat penting sekali. 1, demi keselamatan masyarakat. Dan yang kedua, demi citra bangsa. Karena kenapa? Sistem transportasi dan situasi berlalu lintas itu merepresentasikan mentalitas bangsa kita. Kita bisa belajar dari Cina. Di Cina itu dalam setiap tahun baru itu ada sama budaya mudik juga. Tapi bedanya di sana lebih terkoordinir. Nah, kenapa kita tidak bisa berkaca dari situ? Terima kasih. Pertanyaan itu nanti akan kita jawab, tapi kita harus ikuti jeda lagi. Pemirsa tetap bersama kami, Forbes segera kembali.
Ya, kita lanjutkan Forbis. Silakan Mas Alex. Pertama dalam forum ini saya sangat bangga bisa berkesempatan ketemu dengan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan transportasi ini. Dari sisi bisnis kita lihat bahwa ternyata yang saya lihat bahwa bukan hanya dalam konteks regulasi, banyak aset-aset yang tadi dibahas di awal itu yang tidak dimaksimalkan. Sebagai contoh, saya langsung konkret aja. Satu pertama yang saya amati langsung, ada satu ruas kereta api yang seharusnya bisa dipakai dengan maksimal, yaitu Jakarta ke arah Sukabumi, itu sekarang kondisinya tidak berkembang mungkin sejak era kolonial. Bahkan kelihatannya tidak akan bisa terpakai lagi, tidak ada investasi di situ. Mudah-mudahan ada perbaikan ke situ. Kalau kita lihat sekarang kenyataannya jalan raya yang menghubungkan antara Jakarta, Bogor, Ciawi, Persimpang sampai ke Sukabumi, itu macetnya bisa sampai Jakarta Sukabumi 7 jam, 8 jam. Lalu ada satu lagi, saya lihat juga aset ada. Kota Padang ke Bukit Tinggi, itu dari sejak kolonial ada jalur kereta api. Itu menjadi penumpang maupun barang. Sekarang aset tersebut itu sudah tidak tahu, nggak tahu kemana. Bahkan relnya itu mungkin sudah digadai menjadi besi bekas. Sekarang, kondisi sekarang, jalan raya antara kota Padang menuju ke kota Bukit Tinggi itu kalau periode-periode mudik seperti ini, macetnya bisa berjam-jam. Itu dua contoh konkret saja. Kebetulan karena ada Pak Direktur Utama PT KAI di sini, mohon jadi perhatian. Gitu. Contohnya jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta Sukabumi, mohon menjadi prioritas. Lalu yang aset-aset lama tadi itu Padang, Sukabumi, Bukit Tinggi juga bisa. Lalu mengenai PU Pak, kebetulan saya juga dulu bisnis saya itu kan banyak berkaitan dengan aspal dan konstruksi jalan Pak. Saya lihat rutinitas tambal sulam jalan Pantura ini saya nggak lihat terus terang efektivitasnya. Apa kendala konstruksi apa yang membuat bahwa kualitas jalan di Pantura itu harus ditambal setiap tahun? Apakah teknologi konstruksi jalan kita sedemikian buruknya sampai kita nggak bisa membuat jalan yang setidaknya bertahan 2 tahun lah, tidak perlu setiap tahun. Kualitas aspalnya kali? Ya, saya nggak tahu kualitas aspal, kualitas konstruksinya, bagaimana hot mixnya, bagaimana ininya, saya nggak ngerti. Tapi kok diulang-ulang terus, saya jadi curiga, apa nih motifnya? Gitu. Jadi, Pak Yonan, mungkin bisa juga itu. Soal pemaksimalan aset tadi. Ini komentar Bapak seharusnya ditujukan kepada Wakil Menteri Perhubungan, Pak. Ya, jadi salah alamat ini, Pak. Saya koreksi aja, Pak. Oke, baik. Karena prasarana kereta api itu milik pemerintah dan investasinya pada umumnya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi silahkan tanya Pak Bambang Susantono. Maksimal. Pak Bambang silakan. Tapi saya mau tambahkan sedikit ya. Tadi kan dibilang bahwa tidak bisa melarang. Memang benar tidak bisa melarang. Tapi di mana-mana kalau kita harus tahu pola operasi seperti apa yang bisa meningkatkan keselamatan. Artinya kalau misalnya berpergian dengan moda massa jumlah besar, artinya itu kan bisa mengurangi kemacetan dan mengurangi juga penggunaan BBM. Artinya harus ada disinsentif. Melarang mungkin tidak, tapi harus ada disinsentif terhadap angkutan pribadi. Sekarang ini beli sepeda motor di mana-mana iklannya mudah, murah, bunga 4%. Ya terang aja, sedangkan naik kendaraan umum mau beli bus susah, 25%. Sampai kapan juga angkutan umumnya tidak bisa bagus. Dan nomor dua, angkutan umum darat itu saya bingung tahun ke tahun BBM naik, ada BBM naik, 5 tahun yang lalu juga naik. Tidak pernah ada insentif diberikan ke sana, tidak ada subsidi diberikan ke sana. Saya bingung, mereka ada PSO, kita 0,00% pun tidak pernah diomongkan saja, tidak pernah. Katanya sih tahun depan bunga banknya dari 25% mau turun gitu. Ya dari 15 tahun yang lalu pembicaraannya seperti itu. Jadi maksudnya gimana mau bagus ya pasti nggak bisa bagus. Naik sepeda motor di mana-mana gampang, pakai duit sedikit bisa langsung berpergian begitu. Pak Bambang silakan. Saya mau tambahkan itu karena katanya Departemen PU itu senang rusak jalan. Itu yang paling penting. Senang jalan rusak atau senang merusak jalan, Pak? Senang jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak. 3 bulan rusak nggak ada akuntabilitas institusi. Baru dibangun 3 bulan rusak nggak ada akuntabilitas institusi. Itu kira-kira. Soal pemaksimalan aset, Pak. Yang pertama ada 2 hal yang kita diskusikan hari ini. Yang pertama jangka panjang, yang kedua adalah yang dimulai hari ini. Malam ini kita sudah mulai melihat bahwa arus mudik sudah jalan. Saudara-saudara kita terutama di pulau-pulau terluar di sana, Kalimantan, Sulawesi dan Timur itu sudah melakukan perjalanan transportasi laut ya. Kita sudah lihat dari tayangan. Jadi
Kita sudah menyiagakan mobilisasi angkutan umum, kita sudah upayakan semaksimal mungkin, optimal mungkin, 38.000 bis kita sediakan, 309 rangkaian kereta api kita siagakan, 1.300 kapal kita coba mobilisasi, ya. Kemudian sekitar 150 ferry juga kita siapkan. Ini semua tentu untuk memfasilitasi pergerakan. Ya. Tapi pada akhirnya kan nanti manajemennya pada periode tertentu, saat tertentu, di mana terjadi penumpukan. Ya. Nah ini tentu saja kami di sini, baik dari Korlantas maupun dari PU, kita coba untuk fasilitasi pergerakan tadi pada jalur-jalur tertentu, pada saat-saat tertentu semaksimal mungkin kita bisa. Given apa yang sudah terjadi ya kita sudah mulai gitu ya. Apa yang sudah akan terjadi, komposisi dari traffic segala macam, ini memang kita harus hadapi tahun ini. Nah tahun depan tentu dengan berbagai macam tadi upaya untuk melakukan restriksi, ada beberapa hal misalnya sepeda motor tidak boleh melakukan perjalanan sekian kilometer dengan pembatasan tadi dengan plat nomor, tentu kita bisa kaji kembali apakah itu bisa kita lakukan. Tentunya dengan peningkatan opsi. Sekali lagi saya juga menggarisbawahi Pak Ketua Komisi 5, opsinya harus tersedia. Insya Allah tahun depan Pak Yonan akan lebih banyak kapasitas untuk kereta api, bis transportasi darat yang sifatnya sapu jagat ini memang harus ada gitu ya. Dan kemudian tentu dari laut kita akan coba juga tingkatkan karena laut ini sebetulnya masih cukup banyak ruang yang kita bisa mobilisasi di situ. Pak Wamen PU. Baik, ini jangka tadi pendek, sudah jangka kami panjang. sampaikan sebetulnya ya. Jadi intinya kita nangani 1.300 km. Kalau umurnya itu 10 tahun ya di Pantura ini ya. Artinya setiap tahun yang kita rekonstruksi jatuh tempo itu sekitar 1.300 ya. Dari 1.300, 10% 130 km. Yang kita rehabilitasi juga 130 km. Artinya ada 260 km yang setiap tahun kita tangani, lokasinya beda-beda. Jadi ini akan kembali 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Bukan berarti menangani di situ tinggal umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Tetap 10 tahun dan 5 tahun. Pertama. Dalam kasus tertentu memang ada ruas tertentu yang mungkin 5 tahun jadi 4 tahun atau 10 tahun jadi lebih Itu untuk pendek. PR jangka panjang Memang ya, kita Pak? akuin ini PR kita dan memang di Pantura 60% masih beban lebih. Untuk yang H-10 ini. Beban lebih tadi tentunya harapan kami tadi tertib manfaat dan jalan itu penting gitu. Kalau kita memang diizinkan 10 ton, kalau ngangkut 35 ton jangan 2 as. Gunakan 4 as. Kalau boleh ngangkut 35 ton nggak apa-apa, tapi 4 as. Banyak 30 ton ngangkut dengan 2 as. Ini sama saja. Oke, kalau pengendara bisa ngangkut 2 kali lipat. Tapi kalau teknisnya, kalau dia 2 kali lipat beban tadi, itu rusaknya 16 kali. Artinya biaya kita mengeluarkan 16 kali lebih besar. Itu tapi dikoordinasikan kan dengan Ini efisiennya kita koordinasikan. Ini bersama-sama kita sehingga coba tahu tangani. mana yang tidak boleh lewat di situ dan Betul. lain-lain gitu kan Pak? Nah untuk itu sebetulnya kita memang modernisasi. Tadi betul lah bahwa kita akan membangun jalan tol antara lain dari Cikampek Palimanan. Ya. Kalau Cikampek Palimanan kita tangani. 2015. Baik, singkat, ini yang akan. Ini yang akan. Ya, yang akan ya. Untuk solusi tadi. -10 yang baru ini Pak, yang akan kita hadapi ini di mudik ini tahun ini apa? Yang kita hadapi saya rasa sekarang sudah siap untuk mengalir tadi. Pak Puji tadi sudah menyampaikan, mengalir. Tapi untuk memecahkan tadi ke depan, kalau 2015 tadi Cikampek kita langsung sampai Cirebon tol semua, pasti di non tol tadi akan turun signifikan. Sepeda motor bisa dipikirkan asal tertib, volume truknya berkurang sangat signifikan, ya mestinya keselamatan lebih baik. Kita akan tunggu sama-sama perbaikan jalan dan pembangunan jalan itu. Mudah-mudahan setiap kali mudik bukan malah menyediakan kaca terus setiap tahun, tapi tidak PR jangka panjang ini tidak dilakukan. Dan mudah-mudahan mudik tahun ini adalah kaca yang sangat besar untuk perbaikan di mudik-mudik tahun depan. Ya pemirsa, itulah akhir dari Forbes malam ini. Saya Leonard Samosir. Saya Maria Kalai, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.